Bismillahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, di pertemuan pertama ini, biasanya saya tidak langsung masuk kepada pembahasan, maka pertemuan kali ini saya akan bahas tentang apa saja yang akan kita lakukan selama satu semester ke depan. Kemudian apa saja yang Anda dapatkan, lalu tugas-tugas apa yang kita akan lakukan. Kemudian kontrak perkuliahan selama satu semester ke depan bersama saya Arya Dila, SOSI MM MIKO. Ya, nah, ini adalah temanya tentang kuliah online. Kemudian pembahasannya adalah persamaan persepsi. Persamaan persepsi itu lebih kepada kontrak perkuliahan, begitu kira-kira ya. Slide selanjutnya. Panduan perkuliahan. Kita skema perkuliahannya ini menggunakan platform GCR atau Google Classroom. Walaupun beberapa terkait dengan perkuliahan online ini sudah berbasis LMS ya, misalnya seperti Moodle atau platform yang disepakati oleh universitas, pihak perguruan tinggi tentunya, yang nanti akan terintegrasi begitu kira-kira ya. Misalnya Moodle. Nah, Moodle sudah terintegrasi dengan universitas. Namun untuk bulan ini itu sepertinya untuk sistem Moodle belum terkoneksi kepada sistem absensi mahasiswa. Jadi sistem absensinya seringkali seringkali tidak sinkron. Maka karena ada perbaikan infrastruktur tersebut, saya semester ini menggunakan Google Classroom. Gitu ya. Karena kan kalau di Moodle atau di SIA e-learning kampus misalnya gitu, saya kan ada forum, kemudian ada kuis dan lain-lain. Itu seringkali absensi mahasiswa itu nggak sinkron tuh dengan kegiatan mingguan, karena memang ada beberapa kampus yang belum terintegrasi. Adapun bagi kampus Anda yang sudah terintegrasi, biasanya dia saling connected tuh, saling berhubungan antara Anda ketika mengajukan pengisian KRS, itu biasanya sudah langsung nge-link tuh ke akun-akun pribadinya masing-masing. Kemudian dari sana sudah terjadwalkan mata kuliahnya siapa dan apa pembahasannya, kemudian pertemuannya di mana dan menggunakan sistem apa, biasanya sudah terkonektif. Bagi kampus yang belum terintegrasi, tawaran yang saya usulkan adalah menggunakan Google Classroom, atau bisa juga menggunakan Edmodo atau Schoology atau yang lainnya, banyak sebenarnya. Nah, karena untuk Google Classroom kita sering juga menggunakan pertemuan online atau tatap muka online, jadi tinggal nge-link aja. Jika Google Classroom-nya sudah melakukan kerjasama dengan universitas juga, jadi akunnya semuanya ke Gmail kampus, kemudian punya fasilitas-fasilitas lain gitu ya kira-kira ya. Tapi kalau misalnya ada beberapa kampus juga yang belum terintegrasi antara Google Classroom dengan akun pribadi, kemudian akun kampus juga tidak masalah. Jadi Google Classroom ini lebih mempermudah lah begitu ya kira-kira ya. Bukan platform yang lain itu sulit, bukan. Kalaupun misalnya menggunakan LMS berbayar juga
Bisa semester lalu atau tahun lalu saya sudah pernah menggunakan. Cuman kali ini semester ini saya gunakan platform Google Classroom. Ya, baik. Panduan perkuliahan menggunakan Google Classroom, skema perkuliahannya, sistem absensinya, seluruh materi atau bahan ajar itu saya upload di forum atau di platform lain. Jika ada video dan audionya, maka nanti dari platform lain saya masukkan ke Google Classroom. Nanti Anda bisa pelajari itu semua. Kita bisa belajar dari secara teks, juga nanti saya akan berikan secara audio, dan juga dikombinasi antara teks, video, dan audio, begitu. Agar tujuannya informasi atau pengetahuan yang disampaikan itu diharapkan bisa diterima atau ditangkap, gitu ya. Ya, absensi perkuliahan ini satu, Anda membaca bahan ajar, baik berupa PowerPoint, PDF, atau yang tadi disebutkan. Kemudian kehadiran diambil dari Anda mengisi forum sesuai jadwal kuliah. Juga kalau misalnya ada kuis, jika ada, 3, lebih dari 5 menit tidak diabsen. Misalnya jadwal perkuliahannya adalah 3 SKS, maka lebih dari jadwal 3 SKS itu tidak diabsen. Kemudian 4, mengajukan pertanyaan di kolom komentar. Ya, di forum GCR ini materi yang saya berikan kemudian nanti kita diskusikan. Saya memberikan materi, kemudian Anda mengisi di kolom komentar dengan mengajukan pertanyaan yang kemudian pertanyaan tersebut dijawab oleh mahasiswa lain, gitu ya. Jadi interaksi antar mahasiswa itu terjadi di kolom komentar. Tentu tidak semua mahasiswa yang mengajukan pertanyaan. Dan juga saya akan memantau aktivitas Anda di kolom komentar. Kemudian yang keenam, mengisi kuis. Mengisi kuis ini jika ada. Kalau Anda mengisi kuis itu tentu tidak mempengaruhi kehadiran, gitu ya, tidak mempengaruhi kehadiran. Namun sistem kuis ini mempengaruhi nilai. Penilaian diambil dari Anda mengerjakan kuis dan tugas, serta mengisi di kolom komentar. Yang ketujuh, mengikuti panduan atau pedoman perkuliahan atau panduan mengerjakan tugas ya. Setiap kuis atau setiap tugas yang saya berikan tentu ada instruksi yang insya Allah cukup detail, gitu ya. Kemudian pembagian tugas, mengikuti standar kurikulum yang sudah ditetapkan. Perkuliahan yang saya terapkan ini menggunakan metode OBE, Outcome Based Education. Nah, karena sistem kurikulumnya berbasis OBE, maka tujuannya adalah mencapai target ideal, begitu ya kira-kira ya. Jadi ada capaian setiap lulusan, maka turunannya adalah materi-materi yang disampaikan itu mampu terserap oleh mahasiswa. Nah, oleh karenanya pembagian tugas di saya hanya ada 2, namun tergantung dari beberapa mata kuliah, misalnya seperti mata kuliah praktikum.
kemudian mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif. Karena kan di mata kuliah metode penelitian kuantitatif seringkali saya memberikan materi-materi atau tugas-tugas itu berupa pengerjaan statistik, yaitu menggunakan SPSS terbarukan. Pembagian tugas ini rinciannya, yang pertama ada tugas kecil. Tugas-tugas kecil itu dikumpulkan sebelum UTS. Kemudian yang kedua adalah tugas besar. Tugas besar ini dikumpulkan sebelum UAS. Bisa membuat video presentasi, kemudian video tersebut diupload ke channel YouTube-nya masing-masing peserta. Kemudian di pertemuan ke-9 kita akan memantau tuh aktivitas presentasi online. Jadi setiap mahasiswa akan menonton video yang disajikan oleh teman yang lain. Begitu ya. Jadi saya ingatkan bahwa tugas kita ada 2. Untuk mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif, Anda mengupload video presentasi itu sebelum UAS sudah selesai di upload. Anda cukup mengirimkan link ke Google Classroom atau sesuai dengan instruksi yang nanti insya Allah akan saya sampaikan, gitu ya. Kemudian tugas individunya. Tugas individu ini rincian tugas individu. Yang pertama membuat tugas-tugas yang diberikan, salah satu individu presentasi yang bersumber dari tugas. Jadi setiap pertemuan, setiap minggu itu akan ada materi-materi yang saya sampaikan, kemudian ada kuis-kuis yang saya berikan, lalu saya perhatikan diskusi di forum antar mahasiswa. Apabila ada ide atau gagasan-gagasan terbaru atau ide yang cukup menarik, maka gagasan tersebut akan saya buatkan sebagai tugas. Nah, gitu ya. Kemudian setelah Anda sudah membuat video presentasi, silahkan di-upload ke channel YouTube-nya masing-masing. Kemudian setelah di-upload, diberikan nama atau di labelnya sesuai dengan tema tugas yang bersangkutan. Kemudian silakan diberi hashtag. Hashtagnya Aryadillah atau dan hashtagnya presentasi _online. Jadi nanti begitu Anda sudah menggunakan hashtag tersebut, kita akan berkumpul di satu hashtag, begitu ya. Kita satu sama lain saling mengomentari atau mempelajari materi-materi yang disampaikan oleh rekan-rekan. Nah, dari situ sumber pengetahuan bisa kita dapatkan dan kita saling diskusi. Makanya ketika ada hashtag itu langsung terhubung atau terkumpul begitu ya. Kita pantau. Yang ketiga, penilaian diambil secara personal, terdiri dari presentator mampu menjelaskan isi slide. Ini poinnya 10. Kemudian yang B, presentator mampu menjawab komentar audiens. Ini poinnya 15. Tentu di kolom komentar YouTube-nya masing-masing. Yang ketiga, komentator juga mendapatkan poin masing 10. Pengumpulan poin berdurasi 5 hari sejak publish. 5 hari itu
rinciannya adalah hari pertama Anda upload, kemudian Anda dengungkan atau Anda kabarkan ke teman-teman, bisa melalui Google Classroom, bisa melalui personal message atau yang lain-lain. Kemudian di 3 hari berikutnya saya akan pantau kegiatan selama perkuliahan, selama presentasi online tersebut. Di hari keempat itu akan ada evaluasi, dan di hari kelima sudah ditutup dan tidak bisa lagi diberikan penilaian bagi siapapun yang berkomentar di kolom tersebut, gitu ya. Jadi di hari kelima sudah close, terhitung dari Anda upload. Nah, uploadnya itu sesuai dengan jadwal perkuliahan. Kemudian yang kelima, tugas presentasi online ini tidak ada susulan. Sistem tugasnya ini bersifat gugur. Jika Anda tidak bekerja, maka sudah otomatis nilainya tidak ada, gitu ya. Yang keenam, jumlah likes terbanyak tidak mempengaruhi koin. Iya, karena kita kan sistemnya adalah kuliah berbasis presentasi online, maka like terbanyak atau share terbanyak itu tidak mempengaruhi poin. Yang mempengaruhi adalah jumlah komentar selama durasi yang tadi sudah ditetapkan. Sistem presentasi online ini akan saya audit selama 3 hari ya, seperti yang sudah saya jelaskan di awal. Setelah publish, hari kelima 23.59 pengumpulan nilai ditutup. Untuk 8 software rekomendasi, Anda bisa menggunakan OBS Studio atau Camtasia 2019. Nah, ini saya buat tahun 2019. Kemudian tidak ada tidak ada tulisan trial. Biasanya di watermarknya itu di akhir ada tulisan tuh trial. Itu usahakan dihindari. Jika di luar dari rekomendasi software yang saya tawarkan, Anda diberikan kebebasan. Bila butuh software, saya menyediakan gratis di full version di web saya aryadila.com. Kemudian yang 9, upload file, boleh recorder atau streaming di salah satu platform kesayangan Anda. Pilihannya ada Instagram, ada Facebook, ada YouTube. Rekomendasi utama adalah YouTube, karena Instagramnya saya jarang aktif. Begitu ya, jadi gunakan saja YouTube. Anda bisa live di sana secara streaming, atau juga menggunakan recording juga dipersilahkan sesuai dengan kemampuan. Kemudian Minggu usahakan lepas ya, setiap di hari Minggu itu usahakan diri tidak perlu masuk ke kuliah online. Kita gunakan waktu tersebut untuk bersama-sama dengan keluarga, gitu ya. Kemudian revisi absensi dan nilai. Revisi absensi serta nilai ini ada 2, yaitu di pertemuan sebelum UTS, kemudian di pertemuan sebelum UAS. Maka apabila Anda memiliki permasalahan terkait absensi atau nilai, itu bisa diperbaiki di pertemuan setelah UTS. Misalnya Anda tidak hadir pada pertemuan ketiga atau minggu keempat, Anda cukup melampirkan bukti-bukti permasalahan nilai dan absensi pada pertemuan itu. Revisinya hanya dilakukan pada pertemuan pertama sampai pertemuan 6 atau 7. Nah, di pertemuan ke-7 atau sebelum UTS, itu yang direvisi hanya sampai pertemuan sebelumnya. Nah, begitu ya. Begitu pula pada pertemuan setelah UTS. Jadi perbaikan revisi absensi dan nilai pada saat pertemuan sebelum UAS hanya bisa direvisi
dari pertemuan ke-8 atau pertemuan ke-9. Dari pertemuan kedua tadi atau 8 atau 9 sampai pertemuan 13 atau 14. Jadi pertemuan 15 kita sudah merapihkan absensi dan nilai. Jadi pada saat UAS berlangsung atau setelah UAS itu sudah tidak ada lagi perbaikan absensi atau perbaikan nilai. Jika ditemukan ada permasalahan tersebut, maka sudah tentu Anda akan bertemu saya lagi di semester berikutnya. Demikian skema perkuliahan online. Selamat berkarya. Salam hangat untuk keluarga Anda di rumah. Apabila ingin korespondensi bisa ke Telegram saya atau bisa ke WA atau bisa silakan mampir ke rumah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jika ada hal yang ingin ditanyakan, Anda bisa berkomentar di bawah atau menghubungi saya. Begitu ya. Baik, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.